Book 2 Serendipity Girl bagian 5. Mobil sport milik pria berwajah Asia itu berhenti tepat di depan pintu masuk ruang UGD. Atala membawa Ara ke DK Hospital dengan Dr. Freddy yang nampaknya sudah menunggu di sana setelah mendapat telepon dari Atala. Dr. Freddy adalah profesor dokter spesialis ahli dalam. Beliau adalah dokter kepercayaan Atala sejak dirinya pindah ke California, yang dikenalkan Roy padanya. Gadis itu segera dibawa ke dalam ruang tindakan oleh para perawat, memasang alat infus pada intravenanya, kemudian Dr. Freddy pun mulai memeriksa keadaan Ara. Dr. Freddy cukup dibuat terkejut ketika menaikkan pakaian Ara untuk memeriksa perutnya. Melihat banyak sekali luka lebam, bahkan luka-luka besar dan bekas luka jahit pun ada di tubuh Ara. Dr. Freddy melirik pada Atala, sedangkan Atala menatap tajam pada pria bersneli itu, lalu memutar bola matanya. "Bukan ulahku, Freddy, kau jangan berpikir yang macam-macam. Aku tidak pernah melukai wanita, apalagi wanita baik-baik, mereka makhluk yang paling aku muliakan keberadaannya. Kau tahu itu?" tukas Atala. Dr. Freddy, Roy dan kawan-kawan tertawa kecil melihat reaksi yang ditunjukkan Atala. "Siapa gadis malang ini? Apa kekasihmu, Atala?" tanya Dr. Freddy sambil menyuntikkan obat pada infusannya. "Dia seseorang yang harus aku lindungi keberadaannya," jawab Atala datar. Dr. Freddy mengangguk, "Kita akan melakukan pengecekan menyeluruh sebelum mendiagnosa lebih lanjut." Demam yang dia alami berasal dari kantung kemihnya yang tak dapat bekerja dengan baik. Tubuhnya menyerap mineral namun tidak mengeluarkan feses ataupun air seni. Sepertinya ada suatu kejadian yang membuat seluruh tubuhnya mengalami stres akut yang dapat membuat kinerja kerja tubuhnya menurun. "Kita akan tahu setelah melakukan cek menyeluruh," jelas Dr. Freddy. Atala mengangguk, lalu membiarkan Dr. Freddy membawa Ara untuk menjalankan segala pemeriksaan yang harus dilakukan oleh pria bersneli itu. Pemeriksaan yang dimulai dari ronsen pada seluruh tubuhnya hingga kepalanya. Setelah selesai, Ara kembali dibawa oleh perawat ke ruang rawat intensif. Setelah hasil ronsen keluar, Atala dan Roy berdiri di sisi kiri dan kanan Dr. Freddy lalu menatap layar komputer di hadapan mereka. Sedangkan Kevin dan James sedang berbincang di sofa. Hasil ronsen gadis itu sudah keluar. Kau bisa lihat, yang berwarna kehitaman ini adalah luka memar pada tulang punggungnya, dan ini di bagian tengah sepertinya dia pernah melakukan operasi patah tulang punggung dalam beberapa bulan ke belakang, karena di sini sangat jelas tulang yang patah baru akan menempel dan melapis baru, jelas Dr. Freddy. Dr. Freddy menggeser gambar yang lain. "Lalu ini," lanjut Dr. Freddy. Pria itu menatap sekeliling, untuk memastikan, jika tak ada siapa-siapa lagi selain mereka berlima di ruangannya. "Aku menemukan sesuatu yang aneh di tubuh gadis itu." Dr. Freddy menzoom hasil ronsen lengan kanan Ara. Atala dan Roy mendekat pada layar, lalu mengerutkan keningnya saat Dr. Freddy memzoom kembali agar gambar menjadi lebih besar. "Itu memorikat," ujar Roy saat melihat bentuk seperti memorikat pada hasil ronsennya. Kevin dan James yang mendengar ucapan Roy, bergegas menghampiri meja Dr. Freddy. "Apa kau yakin, Roy?" tanya Kevin, sedangkan Atala masih menatap lekat-lekat gambar di hadapannya. "Ya, aku yakin 100%. Memorikat itu dilapisi plastik lalu dibalut kembali dengan kolagen agar aman dalam tubuh manusia," jawab Roy. "Lalu apa titik merah ini?" tanya James sambil menunjuk titik merah di layar komputernya. "Itu chip," jawab Atala sambil mengepalkan tangannya. Roy kembali berdiri tegak, melipat tangannya di atas D**A. "Chip itu terhubung pada memorikat. Jika kita membedahnya dan mengambil memorikat itu dari lengan Ara, chip itu akan secara otomatis aktif. Dan mereka akan mengetahui di mana keberadaan memorikat ini," jelas Roy. "Roy, apa kau bisa menonaktif secara otomatis chip tersebut?" tanya Atala. "Aku belum menemukan caranya. Chip GPS buatan Cina ini dirancang khusus untuk digunakan dalam keadaan darurat. Sangat rumit, tapi
Aku akan mencoba mencari cara. Seorang Roy yang tak lain adalah peretas atau hacker paling jenius pun belum dapat menemukan cara menonaktifkan otomatis chip GPS ini. Wah, chip yang sangat luar biasa, timpal Dr. Freddy. Atala hanya terdiam, rahangnya kembali mengeras menahan amarahnya. Kita harus melindungi gadis ini. Jangan sampai Rafael mengetahui keberadaan memori card tersebut, ujar Kevin. Atala mengangguk setuju dengan ide Kevin. Ayah macam apa yang tega membawa putrinya ke dalam bahaya, cecar Roy. Aku mengerti, kenapa ayahnya selalu menyiksa gadis itu, timpal Kevin. Karena dia tidak ingin, memori card ini jatuh ke tangan Rafael dan Benedict. Ayah Ara berusaha membunuh Ara agar gadis itu membawa memori card dalam tubuhnya ke dalam liang lahat. Namun, lagi-lagi gadis ini beruntung, dan berakhir selamat, jelas Atala. Aku sangat yakin, memori card dan chip GPS ini ditanam dalam tubuh Ara dengan bantuan dokter yang sangat ahli, lanjut Roy. Sebenarnya apa yang terjadi? Dan memori card apa yang disimpan di dalam tubuh gadis itu? Tanya Dr. Freddy. Semuanya terdiam, menunggu Atala yang menjelaskan. Memori card itu, bukti konkret dari kematian adikku, Ana, jelas Atala dengan kedua tangan terkepal kuat. Lalu, apa kau akan mengatakannya pada Uncel Arlan? Tanya James. Atala menggelengkan kepalanya. Belum saatnya Uncel Arlan tahu, apa yang sedang terjadi dan yang kita hadapi saat ini, jawab Atala. Aku percaya dengan otak pintarmu, Atala. Aku yakin, kau punya cara untuk mengalahkan Redole, ujar Kevin. Aku akan membawa gadis itu ke mansionku. Persiapkan segalanya. Aku tidak ingin Redole tahu apa yang kita temukan dan kita miliki sekarang. Ucap Atala sembari beranjak pergi, keluar dari ruang Dr. Freddy. Kau akan kemana? Tanya Roy. Memindahkan gadis itu ke ruang VIP, jawab Atala sambil berjalan pergi menjauh. Ok-ok Serendipity Girl bagian 6. Sedikit demi sedikit, kesadaran gadis itu mulai kembali, ketika setitik cahaya mulai terlihat. Perlahan namun pasti, kelopak matanya terbuka. Ara mengerjap, berusaha menyesuaikan pandangannya yang masih sedikit kabur. Gadis itu menoleh ke sisi kiri, menatap seluruh interior ruangan tersebut. Tepat saat pandangannya beralih ke sisi lain, tatapannya tiba-tiba terfokus pada seorang pria berpakaian kasual, yang tengah memegang iPad sambil meminum segelas wine. Ara mengerutkan keningnya saat melihat pria tersebut adalah pria yang membayarkan $1 miliar yang ia pecahkan saat di bar. Atala yang menyadari tatapan Ara, segera menaruh iPad dan wine-nya, kemudian berjalan menghampiri. Ara, kita bertemu kembali, Nona $500.000, sambut Atala dengan nada menggoda. Ara membelalakan mata. Tuan, lirihnya pelan, bahkan hampir tak terdengar. Bagaimana aku bisa ada di sini? Di mana aku? Tanya Ara kebingungan. Kau berada di mansionku, Nona $500.000. Ara berusaha bangun dari posisinya walaupun tubuhnya masih terasa sangat lemas. Bagaimana bisa aku berada di sini? Tanya Ara lagi. Gadis itu mencoba menyandarkan tubuhnya pada kepala ranjang. Apa saja yang kau lihat? Tanpa ada niat menjawab, pria itu balik bertanya. Ara terdiam, lalu menunduk sambil memainkan jemarinya. Atala mendudukkan tubuhnya di tepi tempat tidur. Katakan padaku, agar aku bisa melindungimu, lanjut Atala berusaha meyakinkan. Ara masih terdiam. Jika kau mengatakannya, aku akan menjamin keselamatanmu. Percaya padaku. Aku melihat ibuku ditembak oleh orang-orang itu, kawap Ara ragu-ragu. Orang-orang itu, siapa yang kau maksud? Tanya Atala mengorek informasi dari Ara. Ara terdiam tak melanjutkan ceritanya lagi. Apa mereka pria-pria berbadan kekar dengan pakaian serba hitam? Tanya Atala lagi memancing agar Ara melanjutkan ceritanya. Berhasil. Ara membelalakan matanya, bagaimana kau tahu? Tanya Ara. Jadi benar, gumam Atala. Apa mereka yang membunuh ibumu? Tanya Atala lagi. Ara mengangguk mengingat kejadian tragis yang dia saksikan dengan matanya sendiri. Apa yang kau dengar dari mereka? Tanya Atala. Ara terdiam sejenak, berusaha mengingat kembali kejadiannya.
Mereka mencari sesuatu. Jawab Ara tidak yakin. Dia memiringkan kepalanya berusaha mengingat apa yang dia dengar. Memori, lanjut Ara. Memorikat, timpal Atala. Dan memorikat itu berada dalam tubuhmu, gadis malang, lanjutnya dalam hati. Ara mengangguk dengan cepat. Ya, benar. Itu yang mereka cari. Mereka menanyai ibuku, di mana memorikat itu. Jelas Ara terjeda. Aku bahkan tidak mengerti apa yang mereka katakan. Aku hanya menuruti apa yang ibuku perintahkan, lanjut Ara. Atala mengernyitkan keningnya memperhatikan setiap ucapan yang keluar dari mulut Ara. Apa yang ibumu perintahkan? Jangan pernah keluar sebelum beliau memanggilku. Saat itu, ibu sedang menunggu teman ayahku, Andreas. Jawab Ara. Lalu di mana ayahmu? Dat ditangkap oleh bosnya, Rafael. Timpal Atala, menebak Ara mengangguk lagi. Rupanya kau tahu semuanya, gumam Ara. Ya, karena mereka melakukan kesalahan yang sangat fatal terhadap keluargaku. Jawab Atala. Atala beranjak dan akan meninggalkan kamar Ara, namun baru beberapa langkah, pria itu menghentikan kakinya. Kau tidak perlu khawatir, kau akan aman berada di mansionku. Aku bisa menjamin itu. Apa aku bisa mempercayaimu, Tuan? Tanya Ara ragu. Terselip nada kecemasan pada suara Ara. Atala yang menyadari perubahan itu, membalikkan tubuhnya. Kau harus percaya padaku, jika kau ingin selamat. Pria itu kemudian berlalu pergi meninggalkan kamar Ara. Atala turun ke lantai 1 dan menghampiri Mona sang kepala pelayan. Mona, antar makanan ini ke kamar Ara. Tita Atala sambil menunjuk makanan yang ada di atas meja makan. Mona mengangguk, dan membawa seluruh makanan yang berada di atas meja makan ke kamar Ara. Dan Atala, kembali berjalan dan masuk ke ruang kerja. Di sana, Roy sedang berkutat dengan laptopnya, sedangkan James dan Kevin sedang mengecek persenjataan. Atala memperhatikan setiap angka dan abjad yang sedang Roy otak-atik pada layar laptopnya dengan cepat. Kau menemukan sesuatu? Roy menggeleng. Aku belum menemukan cara mematikan chip yang terhubung dengan memori card itu. Aku yakin kau pasti bisa, Roy, ujar Atala sambil menepuk bahu Roy. Aku tak habis pikir, bagaimana mereka sebagai orang tuanya, tega melibatkan anak perempuannya dalam kejahatan besar seperti ini, ujar Roy kesal. Orang tua Ara berpikir akan aman jika disembunyikan pada orang yang tak akan pernah terpikirkan oleh musuhnya, jawab Kevin. Tapi, jika chip GPS itu aktif, aku bisa menjamin, mereka akan segera mengetahui di mana keberadaan memori card tersebut, timpal Roy. Aku sudah meminta Ara untuk tetap tinggal di mansionku. Aku akan pastikan, bukti pembunuhan Anata pada Ara akan baik-baik saja. Kau akan selamat, selama dia tidak membuat ulah, ujar Atala. Mereka bertiga setuju dengan keputusan yang Atala ambil. Selama Ara aman, memori card itu pun akan aman di tangan mereka. Tapi, kita tetap harus waspada dengan kemungkinan terburuk yang akan mereka lakukan, lanjut Atala. Ya, mereka termasuk mafia berdarah dingin. Mereka akan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka mau, walau mereka harus membunuhnya, lanjut James. Di markas Redole. Apa kalian sudah menemukan memori card-nya? Tanya Rafael. Kami mohon maaf, Tuan, jawab salah satu anak buahnya. Rafael berdecak kesal, lalu menendang kaki si pria gempal tersebut. Pria itu pun kembali menatap Arnold yang sedang berlutut di hadapannya dengan wajah babak belur sambil menodongkan pistolnya. Kau masih tidak akan bicara pengkhianat? Tanya Rafael. Aku tidak akan mengatakannya. Jawabnya yang kemudian mendapatkan kembali pukulan keras pada wajahnya. Rafael mencengkram kerah ke meja Arnold. Katakan, atau kau aku tembak. Tekan Rafael sambil menodongkan pistolnya pada kepala Arnold. Arnold hanya terdiam dan tersenyum miring dengan tatapan mengejek pada Rafael. Aku tidak akan pernah memberikannya pada siapapun. Dan tepat saat itu, terdengar suara tembakan menggema di dalam gudang. Rafael menembak Arnold tepat di kepalanya dan Arnold mati seketika. Kau sangat merepotkan, padahal kau hanya tinggal mengatakan, di mana memori card itu, dan kau akan selamat.
Tapi kau, malah memilih diam dan berakhir mati dengan sia-sia, gerutu Rafael pada jasad Arnold yang tergeletak tak bernyawa di hadapannya. Bawa mayat ini lalu kubur di samping wanita itu. Titah Rafael pada anak buahnya. Kedua anak buahnya mengangguk, lalu membawa jasad Arnold ke tengah hutan. Andreas, kira-kira di mana memorikat itu dia sembunyikan? Tanya Rafael. Apa mungkin gadis itu tahu? Tanya Andreas lebih pada dirinya sendiri. Gadis? Gadis yang mana? Tanya Rafael yang mendengar gumaman Arnold merasa ada titik terang, Aradea, anak dari Arnold dan Kathy. Tidak menutup kemungkinan gadis itu mengetahui sesuatu. Kau tahu, di mana keberadaannya? Aku bahkan tak pernah melihat gadis itu. Mereka seakan menyembunyikannya, jelas Andreas. Rafael berpikir keras atas apa yang ceritakan Andreas. Kita harus menemukan gadis itu, gumam Rafael. The next day. Book 2 Serendipity Girl bagian 7. Langit senja mulai kembali menyapa kota Los Angeles hari ini, mengedarkan cahaya jingganya. Atala yang nampaknya baru selesai dengan urusannya, berjalan menuju kamar Ara, lalu membuka pintunya. Pria itu terdiam sesaat, saat ia tak mendapati sosok wanita yang ia cari di dalam sana. Atala bergegas keluar, menutup kembali pintunya, lalu turun ke lantai bawah menuju dapur. Seorang wanita berusia 45 tahunan, nampak tengah sibuk menyiapkan makan malam, dibantu oleh beberapa housekeeper lainnya. Atala berjalan menghampiri wanita itu, lalu berdiri di sampingnya. Mona, kau melihat Ara? Tanya Atala. Mona seketika menghentikan kegiatannya saat tuannya itu memasuki dapur, membungkukkan tubuhnya untuk memberi hormat, diikuti para pelayan lainnya. Nona Ara sudah pergi sejak 2 jam yang lalu, Tuan, jawab Mona. Mendengar jawaban kepala pelayannya, Atala seketika mengerutkan dahinya. Puluhan pertanyaan begitu saja terngiang di kepalanya, lalu berjalan meninggalkan pantry dan masuk kembali ke dalam ruang kerjanya. Kenapa wajahmu seperti itu? Tanya James, yang tengah duduk di atas sofa. Aku sudah memperingatkan gadis itu, untuk tidak meninggalkan mansion ini. Tapi, dia tidak mendengarkan perintahku, gerutu Atala. Maksudmu, Aradea? Tanya Roy memastikan. Atala menganggukkan kepala, lalu membuang napasnya kasar. Aku paling benci berurusan dengan wanita, gerutunya lagi. Tapi, hidupmu selalu dikelilingi wanita, timpal Kevin. Daripada kau menenggerutu seperti itu, lebih baik kita ke Nine Bar. Ajak Roy. Atala mulai beranjak dari tempatnya, menyambar jaket kulitnya yang tersampir di atas kursi kerjanya, lalu berjalan pergi meninggalkan ketiga temannya. Aku yakin, dia akan jatuh cinta pada si pelayan istimewa itu, ucap Kevin, lalu beranjak mengikuti Atala, James dan Roy yang sudah lebih dulu keluar dari ruang tersebut. Asteris-asteris seperti hari-hari biasanya, keempat pria tampan itu sudah berada di ruang VIP kamar satu dengan ditemani para wanita penghibur yang sedang merayu Jamnes dan Kevin. Sedangkan Roy dan Atala memilih menikmati live music yang DJ mainkan. Di atas meja berbentuk bulat, sudah berjajar Smirnoff vodka dan wine Aurum Red Gold, yang mereka pesan pada seorang pelayan, sebelum keempat pria itu masuk ke dalam ruang yang sudah Atala reservasi. Roy mulai meracik kedua minuman tersebut menjadi satu dalam beberapa gelas, dan pria dengan raut wajah kesal di samping Roy, mengambil gelas pertamanya, lalu meminumnya dalam sekali teguk. Tiba-tiba pandangannya terjatuh pada seorang wanita yang tengah membawa nampan berisi minuman dan snack di atasnya, berjalan melewati ruang, di mana Atala dan ketiga temannya berada. Aradea, gumamnya sangat pelan. Roy yang mendengar ucapan tersebut, segera menoleh, mengikuti arah pandangan Atala. Bukankah dia belum benar-benar pulih? Apa yang dia lakukan di sini? Hoa, benar-benar wanita kuat, ucap Roy. Kita harus mengawasi wanita itu, kapanpun dan dimanapun dia berada. Aku yakin, Rafael mulai mencari keberadaan memorikat itu lagi, cetus Atala. Roy mengangguk. Aku juga sudah berhasil meretas CCTV gedung Big Medical. Kita akan lihat, bagaimana pergerakan Benedict dan Redole, jelas Roy. Roy, apa kau sudah menemukan keberadaan Beatrice?
teman dari istri Jack. Tanya Atala. Roy memberikan iPad yang dibawanya. Beatrice mengubah identitasnya. Roy menatap pada Ara yang tengah memberi pelayanan. Pada para tamu di ruang lain. Kathy, ibu Ara adalah Beatrice. Wanita itu merubah identitas aslinya untuk bersembunyi. Aku sudah mengecek dan semuanya sangat akurat. Beatrice berusaha menyembunyikan identitas dirinya dengan menikahi pria lain dan memiliki seorang putri, lanjut Roy. Atala menoleh pada Roy dengan tatapan serius. Roy, bisa kau mencarikan identitas seseorang untukku? Tanya Atala. Roy mengangguk. Siapa? Andreas McCris, jawab Atala. Siapa dia? Tanya Roy penasaran. Atala kembali menenggak minumannya hingga habis. Anak buah Black North sudah mencoba mencari tahu orang itu. Dia, Andreas McCris, yang aku yakini, adalah seorang mata-mata yang dipercayai Rafael untuk mengintai keluarga Beatrice, jelas Atala. Mengerti apa yang dimaksud temannya itu, Roy pun mengangguk. Aku akan mencari tahu, siapa Andreas setelah tiba di markas kita. Atala kembali mengisi gelasnya yang kosong, melirik ke sisi kirinya, sembari menggelengkan kepala, melihat tingkah temannya itu. Kalian terlalu menikmatinya, Kevin, sindir Atala. Kevin yang tengah terbuai dengan ciuman panas bersama wanita penghibur, seketika menghentikan aktivitasnya, lalu mendelik tajam. Aku berdoa, kau akan jatuh cinta pada si pelayan istimewa itu. Atala menyeringai, lalu memainkan gelas di tangannya. Tidak akan terjadi. Dan tidak mungkin terjadi, jawab Atala, datar. Asteris seorang gadis, dengan lingkaran hitam di kedua matanya, sedang berjalan menyusuri lorong, mengantarkan sebuah pesanan pada pelanggan yang berada di ruang karaoke, tepat di samping VVIP Room. Ara segera mengetuk pintu ruang tersebut, lalu berjalan masuk ke dalam. Di sana, seorang pria bertubuh kekar, tengah duduk bersantai sembari bertopang kaki, bersama seorang pemandu lagu yang bernyanyi, dalam rangkulan pria itu. Ara hanya melirik sesaat, lalu menaruh narempan yang ia bawa di atas meja. Sedangkan pria itu, nampak melepas rangkulannya dari wanita yang ia sewa, lalu berdiri menghampiri Ara. Ternyata, ini, si pelayan istimewa, bisiknya berusaha menggoda Ara. Gadis itu bergegas menatap pesanan tersebut di atas meja, lalu bangkit dan hendak berjalan keluar. Tetapi sayangnya, tangan kecil itu ditarik paksa oleh pelanggannya. Aku ingin mencicipimu untuk pertama kali, bisiknya lagi. Ara yang ketakutan, hanya bisa berusaha melepaskan tangannya dari cengkraman pria itu. Jangan pernah bermimpi, Tuan, jawab Ara, penuh penekanan. Pria itu mendengkus dengan tatapan mengejek. Apapun yang aku inginkan, harus aku dapatkan. Tanpa terkecuali, ucap pria itu. Tangannya mulai membelai wajah Ara secara sensual, walau Ara mencoba menepisnya. Karena merasa kesal, pria itu mendorong tubuh gadis itu hingga punggungnya membentur pada dinding, sedangkan sang pemandu lagu yang melihat kejadian itu, segera berlari keluar dari ruangan dengan wajah ketakutan. Terdengar suara rintihan pelan dari bibir Ara, membuat pria itu mendekat menghampiri Ara. Sembari membawa sebotol Bombay Safir di tangannya. Larai dagu gadis itu dengan kasar, menekan kedua pipi Ara dengan satu tangan, hingga akhirnya Ara membuka mulut. Pria itu menuangkan minuman beralkohol tersebut pada mulut Ara, dan Ara sendiri tak kuasa menahannya dan mau tidak mau menelan minuman itu. Kau milikku malam ini, Nona, bisik pria itu. Kevin yang baru saja keluar dari toilet, melihat beberapa wanita pemandu lagu sedang berbincang di depan toilet wanita. Pria itu membuang tisu yang ia remas ke dalam tempat sampah, lalu mulai melangkahkan kakinya. Namun Kevin seketika berhenti, ketika tanpa sengaja, ia mendengar sesuatu yang menarik perhatiannya. Aku yakin, malam ini Tuan Benedik akan mendapatkan perawan si pelayan spesial. Melihat caranya mendorong dengan kasar seperti itu, membuatku benar-benar ketakutan, ujar Francisca, seorang pemandu lagu yang sempat berada dalam ruang karaoke bersama Benedik dan Ara. Apa gadis yang kau maksud, Aradea? Tanya Kevin, menginterupsi. Para wanita itu seketika menoleh pada ke arah asal suara,
lalu tersenyum. Sedangkan Francisca menganggukkan kepalanya. Apa yang dilakukan Benedict? Tanya Kevin penasaran. Dia menuangkan bombay safir ke dalam mulut Ara. Dan aku yakin, pelayan spesial yang tak pernah meminum minuman beralkohol itu akan segera mabuk, dan tak dapat mengontrol kesadarannya, jelas. Francisca, tanpa banyak bertanya lagi, Kevin segera berlari menuju ruang VIP, dan bergegas menghampiri Atala. Pria itu mencoba mengatur nafasnya, lalu mulai membuka mulut. Aradea, kenapa? Aradea, tanya Roy. Benedict sedang berusaha memperkosa Aradea dengan membuat gadis itu mabuk, lanjut Kevin. Mendengar kabar tersebut, Atala seketika mengepalkan kedua tangannya dengan rahang terkatup, ketika mendengar nama tua bangka itu kembali disebutkan. Di mana tua bangka itu sekarang? Tanya Atala. Ruang karaoke room 2. Sebaiknya kau bergerak cepat, sebelum semuanya terlambat. Diikuti Roy, Kevin dan James dari belakang, Atala nampak bergegas menuju tempat di mana Ara berada. Setibanya di depan pintu kayu berwarna coklat, Atala menarik handle pintu tersebut dengan kasar, kemudian berjalan masuk ke dalam. Di sana, Ara sedang terbaring setengah sadar dengan pakaian atas yang sudah terbuka, dengan penutup bagian bawah masih tertutup rapi. Atala melirik sesaat pada Ara, lalu kembali menatap Benedict yang sedang memakai pakaiannya kembali. Hoa, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, Tuan Dekarsa, ujar Benedict dengan nada menyindir. Atala melepas jaket kulitnya dan memberikan pada Roy untuk menutupi tubuh Ara yang terekspose, sedangkan dirinya sendiri berjalan menghampiri pria paruh baya itu. Apa yang kau lakukan pada wanita $500.000? Tanya Atala. Benedict mengerutkan dahinya, lalu tertawa kecil. Kau benar-benar pandai bergurau, Tuan Dekarsa, sindir Benedict. Atala menaikkan sesalah satu sudut bibirnya, berjalan semakin mendekat pada Benedict, lalu menatap tajam pada musuhnya itu. Wanita itu milikku, karena aku sudah membelinya. Kau takkan bisa menyentuh barang sedikit saja, apapun yang sudah jadi milikku. Ingat itu. Tekan Atala. Benedict balas menatap tajam itu, lalu tersenyum tipis. Kau membuatku semakin ingin mendapatkan wanita itu, balas Benedict. Later. Book 2 Serendipity Girl bagian 8. Book, satu pukulan dari Atala melayang dan menghantam wajah Benedict begitu saja. Pria itu mengejar Benedict yang mencoba menghindar, berjongkok lalu kembali mendaratkan satu pukulan pada wajah pria yang tengah menyeringai, tertawa ringan tanpa rasa bersalah. Berani kau menyentuh Ara, kau akan mati di tanganku. Tekan Atala. Benedict mengangkat sebelah sudut bibirnya ke atas. Apa aku salah, bocah ingusan? Semua yang aku lakukan selalu salah di matamu, ujar Benedict, santai. Atala yang kembali naik pitam, menarik kerah kemeja Benedict, lalu mendekatkannya pada wajah Atala. Aku akan membuktikan bahwa kau adalah penyebab kematian Ana. Bersiaplah Benedict. Permainan akan segera dimulai, tekan Atala lalu menghempaskan tubuh pria paruh baya itu. Atala bangkit dari posisinya, lalu menggendong tubuh Ara yang benar-benar sudah tak sadarkan diri, meninggalkan pria tua gila yang tengah tergelak sangat kencang. Bawa semua bukti yang kau temukan padaku. Teriak Benedict diikuti suara pintu tertutup. Setibanya di mansion milik Atala, dengan hati-hati pria itu membaringkan Ara di atas tempat tidur. Ia tarik selimut untuk menutupi bagian tubuhnya yang masih terbuka, lalu meninggalkan Ara sendirian dan berjalan menuju ruang kerjanya. Dalam ruang itu, sudah ada Roy, James dan Kevin sedang memperhatikan sesuatu. Apa yang kalian lihat? Tanya Atala. Roy menoleh sesaat, lalu kembali menatap pada layar. Diam-diam, aku menaruh alat penyadap pada ponsel Benedict, dan kau akan terkejut jika mendengar ini, ujar Roy. Roy menekan tombol enter, hingga kemudian terdengar suara Benedict sedang berbicara menggunakan teleponnya. Andreas, apa kau sudah menemukan keberadaan anak, Arnold? Suara Benedict mengawali percakapan. Aku masih belum menemukannya. Aku sudah bertanya pada warga setempat, jika mereka hanya melihat gadis itu saat pagi hari, saat gadis itu kembali dari tempatnya bekerja, mereka bahkan mengatakan,
jika Putri Arnold tak pernah keluar dari rumah, jawab Andreas. Kau tahu, di mana gadis itu bekerja? Aku sudah bertanya, mereka hanya tahu jika gadis itu bekerja di sebuah nightclub. Tetapi, aku belum mendapatkan informasi mengenai identitasnya. Cari tahu identitas gadis itu, dan segera temukan dia. Aku harus mendapatkan memori card itu lebih dulu, sebelum bocah itu mengendus sesuatu. Apa maksud Anda, Tuan Dekarsa? Ya, Atala. Sepertinya dia sedang mencari tahu sesuatu. Kita harus lebih dulu mendapatkannya, sebelum dia menemukannya. Baik, Tuan Tut, Tut, Tut. Sambungan telepon itu pun terputus, membuat Atala seketika melirik pada Roy. Apa yang harus aku lakukan agar gadis itu diam di rumah dan tak kembali bekerja? Tanya Atala frustasi. Roy terdiam sejenak, memikirkan cara agar Ara tidak keluar dari mansion Atala. Sedangkan Kevin, memegang sebuah pistol yang sangat antik, dan nyaman saat digenggam. Colt 1911, berisi 7 buah peluru yang di dalam peluru masing-masing butirnya bisa dimuntahkan dengan kecepatan 1225 kaki per detik. Pistol tersebut pun rupanya sudah termasuk ke dalam koleksi milik Atala. Pria itu menodongkan pistol tersebut, dan mengarahkannya pada layar di depannya, yang saat ini sedang menampilkan rekaman hasil penyadapan. Nikahi dia, lalu hamili. Aku yakin, gadis itu akan menuruti apa yang kau perintahkan, Atala, jawab Kevin. Mendengar perkataan itu, membuat semua mata terarah padanya. Kevin yang seketika tersadar, menaruh kembali pistolnya di atas meja, lalu melipat kedua tangannya di atas D**A. Menikah tak semudah itu, jawab Atala penuh penekanan. Tapi Kevin benar, aku yakin dia akan diam dan menuruti semua perkataanmu, timpal James. Menikah harus didasari rasa cinta, itu yang ibu dan ayahku katakan. Aku tidak ingin mempermainkan dan menyakiti perasa wanita. Wanita makhluk yang selalu aku spesialkan. Kalian tahu itu. Tolak Atala. Lalu, buatlah dia jatuh cinta padamu terlebih dahulu, Atala, dan aku yakin perlahan kau pun akan mencintainya, lanjut Roy. Atau jangan-jangan, kau sudah mencintainya, goda Kevin. Atala mendengkus sebal, cerita karanganmu tidak menarilek, Atala, ayolah. Ara gadis yang cantik, sederhana, bahkan pendiam. Dia bahkan belum pernah tersentuh oleh pria manapun. Ara masih perawan, kenapa tidak? Timpal James. Aku bahkan lebih menghargai wanita seperti itu. Aku tidak akan menikahinya, aku akan mencari solusi lain, jawab Atala. Dia harus tinggal di mansion karena di sini adalah tempat teraman untuknya. Para penjaga bersiap dalam 24 jam, mengawasi Ara sambil berjaga di sekeliling mansion. Aku yakin, sekarang Benedict sedang merencanakan sesuatu dengan Raphael dan Redole. Kapanpun kita semua dalam bahaya, setidaknya Blacknord sudah siap, bahkan dalam keadaan genting sekalipun, ujar Atala. Dan aku yakin, kalian akan membantuku, lanjutnya. Ya, kita pasti membantumu. Tapi aku tidak yakin dengan gadis itu, balas Roy. Sangat besar kemungkinan, gadis itu kembali meninggalkan mansionmu, timpal Kevin. Dan membuat masalah baru, lanjut James. Atau, bagaimana jika kita awasi dia saja? Tanya Atala meminta pendapat. Kau benar-benar memegang teguh prinsip tentang wanita, Atala, sindir Kevin, sembari merebahkan tubuhnya di atas sofa. Baiklah, kita akan awasi Ara setiap dia berada jauh dari mansion atau jangkauanku. Aku akan menempatkan anak buah Blacknord menyamar untuk mengawasinya. Aku tidak ingin bukti pembunuhan adikku jatuh ke tangan mereka, apa kita perlu memasang GPS padanya? Tanya Roy. Belum saatnya. Jawab Atala menerawang. Ara perlahan membuka matanya, hingga kepalanya tiba-tiba terasa sangat sakit. Ara bahkan tak mengingat kejadian apa yang menimpanya. Gadis itu perlahan bangun sambil memijit kepalanya yang pening namun saat matanya membuka dan melihat ke bawah, tubuhnya tak tertutupi apapun, hanya rok pendeknya yang masih menempel di bawah sana. Tangan Ara seketika menarik selimut hingga menutupi tubuh bagian depannya. Dan lagi-lagi,
Matanya membulat sempurna, saat dia mendapati Atala sedang duduk bertumpang kaki sambil memegang iPad di tangannya. Sesaat Atala melirik pada Ara yang sedang kalang kabut menutupi tubuhnya, lalu tersenyum tipis. Aku sudah melihat telur mata sapimu. Kau bukan seleraku, ujar Atala sarkas. Ara seketika mendelik, lalu menatap tajam pada pria di sampingnya. Kau jahat sekali, Tuan. Atala berjalan menghampiri Ara, lalu duduk di sisi tempat tidur Ara, menatap gadis itu dalam-dalam. Jika aku jahat, aku tak akan menyelamatkanmu dari pria tua itu, Nona, bisik Atala. Mendengar perkataan itu, membuat Ara seketika terdiam di tempatnya. Mengerjapkan matanya berusaha mengingat kembali kejadian semalam, namun Ara tak dapat mengingatnya. Gadis itu mengacak rambutnya frustasi, lalu menatap Atala dengan tatapan sendu. Aku benar-benar tidak mengingatnya, Tuan. Lirihnya, Atala, panggil aku Atala, dan berhenti memanggilku Tuan. Kau di sini bukan pelayanku, kau di sini wanitaku. Wanitamu, apa maksudnya? Tanya Ara tak mengerti. Apa yang sudah aku beli dan aku miliki, takkan pernah bisa disentuh oleh siapapun. Ara menatap bingung pada Atala. Aku berubah pikiran, Ara, mengenai uang $500.000 yang aku berikan padamu, ucap Atala, tiba-tiba. Bukankah kau sendiri yang bilang, menganggap itu lunas? Hei Nona, bagaimana mungkin aku melepas uang $500.000 secara cuma-cuma? Lalu apa maumu? Tantang Ara. Aku ingin kau tetap di sampingku sebagai imbalan uang $500.000, ujar Atala penuh penekanan. ให้แข็งแรงผมเป็นคนชอบเดินมากๆนะครับ